Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan coba kupas satu konsep yang menurut saya menarik banget dari sumber yang Anda bagikan. Ini dari bab 6, judulnya Tails You Win atau Ekor Anda Menang. Intinya, kita mau coba paham gimana sih di dunia uang, bisnis, investasi, hasil yang gila-gilaan itu seringnya datang dari sedikit banget kejadian. Iya, betul. Dan poin utamanya ini agak aneh ya. Anda ternyata bisa salah separuh waktu atau malah lebih sering, tapi tetap aja bisa sukses banget secara finansial. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini dia. Konsep kuncinya itu namanya ekor panjang atau long tails. Maksudnya gini, dalam banyak hal, hasil yang paling signifikan, entah itu untung gede atau rugi gede, itu biasanya datang dari sedikit kejadian yang ekstrim gitu. Jadi bisa aja ada banyak kegagalan kecil atau ya hasil biasa aja, terus tiba-tiba ada satu sukses yang luar biasa besarnya. Atau sebaliknya juga bisa. Ekor panjang. Oke. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang gitu? Ada. Contoh bagus itu dari dunia seni. Ada kolektor namanya Heinz Berggruen. Dia ini beli, ribuan karya seni. Banyak banget. Sumbernya bilang, mungkin 99% dari koleksinya itu nilainya ya biasa aja, nggak fantastis gitu. Tapi, nah ini dia, 1% sisanya itu isinya karya master kayak Picasso, Matisse, Klee. Wow. Justru dari yang sedikit banget inilah investasinya jadi luar biasa untungnya, dan itu yang bikin dia kaya raya. Gila ya, jadi 99% usahanya bisa dibilang ya gitu-gitu aja dari sisi uang, tapi yang 1% itu nutup semuanya dan malah bikin sukses besar. Dia bisa salah hampir terus-terusan, tapi tetap menang gede ya. Persis. Itu dia intinya. Dan pola ini tuh muncul lagi dan lagi. Kita lihat Walt Disney deh. Oh iya, Disney. Sebelum Snow White, studionya itu pernah bangkrut loh. Ratusan kartun pendek yang dia bikin itu rugi atau nggak menghasilkan banyak. Tapi begitu keluar satu film, Snow White and the Seven Dwarfs, durasinya cuma 83 menit loh. Itu pendapatannya luar biasa banget pada zamannya. Film itu yang nyelamatin dan ngubah total arah perusahaan Disney. Satu kejadian ekor yang menentukan. Satu film ya? Ini pasti relevan banget juga dong buat bisnis sama investasi zaman sekarang. Kelihatannya gimana tuh di situ? Oh, relevan banget. Coba lihat investasi venture capital, VC. Data dari sumber Anda nunjukin mayoritas, sekitar 65% investasi VC itu ya gagal, rugi. 65%? Banyak juga ya? Banyak, tapi sebagian kecil banget, mungkin cuma 0,5% aja dari semua investasinya, itu bisa ngasih untung puluhan bahkan ratusan kali lipat. Nah, keuntungan dari yang sedikit banget inilah yang biasa disebut home run, yang sebenarnya nopang seluruh industri VC. Dan ini kejadian juga di pasar saham biasa kan? Maksudnya saham publik gitu. Benar banget. Data dari indeks Russell 3000 sejak 1980 nunjukin hal yang mirip. Sekitar 40% perusahaan di indeks itu nilainya turun drastis dan ya udah nggak balik lagi. Tapi hampir semua keuntungan indeks secara keseluruhan itu ternyata cuma didorong oleh sekitar 7% perusahaan aja yang kinerjanya super bagus. Serius, cuma 7% perusahaan tapi menghasilkan hampir semua untung. Itu nggak nyangka ya angkanya. Iya, makanya disebut ekor kan, efeknya itu gede banget dari yang sedikit. Kita lihat juga di perusahaan teknologi raksasa. Amazon itu gede banget kan karena Prime sama AWS, layanan cloud-nya. Apple juga, ya karena iPhone. Padahal dua-duanya juga banyak ngeluarin produk atau fitur lain yang gagal atau biasa aja. Bener juga ya, banyak produk lain yang kita mungkin udah lupa. Bahkan sekelas Warren Buffett aja ngaku kok, sebagian besar kekayaannya itu datangnya cuma dari sekitar 10 saham. Padahal dia udah pernah punya ratusan saham loh. Oke, jadi dari semua contoh ini, pelajaran penting apa nih yang bisa kita, Anda, saya ambil gitu? Yang paling penting menurut saya, kita perlu ngubah cara pandang soal gagal. Gagal itu ya wajar, bahkan mungkin nggak bisa dihindari kalau mau coba banyak hal. Kuncinya itu kayak kata George Soros, bukan soal sering bener atau sering salahnya, tapi yang jauh lebih penting. Pas bener untungnya berapa banyak, pas salah ruginya berapa banyak. Anda bisa aja lebih sering salah, tapi kalau sekali bener hasilnya gede banget, itu bisa nutupin banyak kerugian kecil tadi. Menarik.
Jadi bukan cuma soal milih apanya ya, tapi juga soal sikap kita, terutama mungkin pas lagi susah gitu ya, pasar lagi anjlok misalnya. Tapi gimana reaksi kita pas momen-momen penting, apalagi pas pasar lagi panik? Di sumber Anda ada contoh kan investor namanya Su, dia nabung rutin aja tiap bulan, nggak peduli pasar naik atau turun, bahkan pas resesi. Hasilnya, Gimana hasilnya? dia malah dapat hasil jauh lebih bagus daripada orang yang coba pinter keluar masuk pasar buat hindarin rugi. Jadi kemampuan buat tetap tenang, tetap disiplin, tetap bertahan, pas orang lain pada panik, itu ternyata penting banget. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih obrolan kita, sukses besar itu seringnya bukan karena kita sempurna atau selalu benar ya langkahnya. Betul. Sukses besar itu lebih ke soal gimana kita bisa manfaatin sedikit banget kejadian ekor yang hasilnya luar biasa tadi. Artinya, ya kita mesti terima kalau gagal itu bagian dari proses. Fokusnya ke hasil akhir, ke gambaran besarnya, bukan ke tiap menang kalah kecil. Dan yang paling penting, punya mental buat tahan banting, buat tetap main dalam jangka panjang. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ke diri kita masing-masing. Coba Anda renungkan deh. Ada nggak sih area di hidup atau kerjaan Anda di mana Anda mungkin terlalu takut sama gagal-gagal kecil? Saking takutnya, Anda jadi tanpa sadar nutup pintu buat peluang kemenangan ekor yang mungkin bisa ngubah keadaan. Kira-kira apa ya satu langkah beresiko tapi tetap terukur lah ya, yang bisa Anda ambil minggu ini? Ambil langkah itu dengan sadar mungkin aja gagal, tapi demi ngejar sesuatu yang potensinya ngasih dampak gede banget buat Anda. Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam, satu bab yang menarik banget dari buku The Psychology of Money. Spesifiknya bab 7, yang fokusnya ke soal kebebasan. Nah, kita pakai ringkasan bab ini sebagai acuan utama kita ya. Siap nih. Oke, jadi misi kita hari ini cukup jelas sih. Kita mau coba bedah bareng argumen inti dari bab ini. Kenapa? Menurut buku ini ya, kemampuan kita buat ngontrol waktu kita sendiri itu dianggap, bentuk kekayaan tertinggi. Dan bahkan kunci kebahagiaan katanya ya. Nah, itu dia, kunci kebahagiaan sejati. Pernah kepikiran nggak sih Anda, kalau nilai terbesar dari uang itu sebetulnya bukan buat beli barang-barang mewah, Tapi, tapi buat beli kebebasan. Kebebasan buat nentuin hari-hari kita sendiri mau ngapain. Kayaknya ide yang cukup, gimana ya, beda gitu ya. iya. Menarik. Di ringkasan itu kan ada kutipan bagus tuh. Yang mana tuh? Kekayaan tertinggi itu kalau kita bisa bangun pagi dan bilang, hari ini saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Wah, itu dalam banget sih artinya. Ya kita kupas. Jadi, argumen kuncinya apa nih dari bab ini? Jadi, buku ini menekankan kalau dividen tertinggi atau imbal hasil paling gede dari punya uang itu ya kendali atas waktu kita. Kendali waktu. Maksudnya? Maksudnya, kebebasan buat melakukan apa yang kita mau, kapanpun kita mau, sama siapapun, selama yang kita inginkan. Itu nilainya tak terhingga katanya. Wow. Oke. Itu konsep yang kuat ya. Dan yang menarik, ini langsung dikaitkan sama rasa bahagia. Ada kutipan dari psikolog Angus Campbell di ringkasan itu. Oh iya, saya baca juga. Gimana temuannya? Ih, kuat. Jauh lebih kuat dibanding misalnya besarnya gaji kita, atau ukuran rumah, atau jabatan gitu. Gimana menurut Anda? Terasa nyambung nggak sama pengalaman pribadi atau pengamatan sehari-hari? Wah, kalau menurut saya pribadi sih nyambung banget ya. Kayak saat kita punya sedikit aja rasa kontrol finansial, rasanya pikiran lebih enteng. Lebih bebas gitu ya? Nggak dikejar-kejar? Iya, betul. Dan buku ini ngasih contoh-contoh konkret soal ini. Contoh yang bagus-bagus malah. Misalnya apa aja tuh? Kayak punya simpanan yang cukup buat kita bisa ambil cuti sakit beberapa hari tanpa stres mikirin tagihan. Oh iya benar. Itu sederhana tapi penting banget ya. Nggak panik gitu. Betul. Atau contoh lain, kalau simpanannya lebih banyak, kita jadi punya waktu buat milih kerjaan yang pas. Misalnya habis kena PHK gitu. Nggak buru-buru ambil tawaran apa aja yang datang. Nah, itu kemewahan waktu banget sih. Bisa milih. Iya kan? Punya dana darurat juga bikin kita nggak terlalu, takut sama atasan mungkin. Karena ada jaring pengaman kalau ada apa-apa.
Persis. Atau bisa juga milih kerjaan yang gajinya mungkin sedikit lebih kecil, tapi jam kerjanya fleksibel. Cocok buat yang prioritasnya bukan cuma karir ya, keluarga misalnya. Betul. Atau bisa nanganin kondisi darurat medis tanpa harus pusing 7 keliling soal biaya. Ujung-ujungnya, ya itu tadi, kebebasan ya, termasuk bisa pensiun sesuai keinginan kita, bukan karena terpaksa harus berhenti kerja. Nah, ini semua contoh nyata gimana uang itu bisa seolah-olah membeli waktu dan kebebasan kita. Tapi, ada tapinya nih kayaknya ya. Di bab ini disebut ada paradoks juga. Iya, benar banget. Ada paradoks menarik yang diangkat. Jadi, meskipun secara umum kekayaan di banyak negara, contohnya Amerika Serikat, itu naik pesat banget dibanding katakanlah era 50-an, Oke. ternyata rata-rata tingkat kebahagiaan warganya nggak serta-merta ikut naik signifikan. Agak stagnan gitu. Loh, kok bisa gitu ya? Harusnya kan kalau lebih kaya, lebih bahagia dong. Nah, itu pertanyaannya. Salah satu argumennya, kita cenderung pakai kekayaan ekstra itu buat beli barang yang lebih besar, lebih mewah, tapi seringkali pengorbanannya adalah kendali atas waktu kita sendiri malah berkurang. Maksudnya gimana tuh berkurang? Ya, misalnya, ambil pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, tapi tuntutannya juga lebih tinggi, jam kerja lebih panjang, stres lebih besar, jadi waktu buat diri sendiri, buat keluarga malah hilang. Ah, iya. Jadi kayak trade-off gitu ya? Duit nambah, waktu hilang. Betul, dan ini diperparah sama kondisi kerja modern, terutama yang basisnya pikiran atau knowledge work. Kenapa tuh emangnya kerjaan kayak gitu? Karena batas antara jam kerja sama waktu pribadi jadi kabur banget. Kan alat kerja utamanya otak kita, dan itu nggak bisa ditinggal di kantor. Bener juga. Kepikiran kerjaan terus ya, malam, weekend. Nah, jadi rasanya kayak kerja terus, nggak pernah bener-bener off. Ini bikin kita capek mental dan jelas mengikis rasa kontrol atas waktu kita. Ironis kan? Ironis banget. Makin produktif secara ekonomi, malah makin miskin waktu berkualitas. Dan pandangan ini kayaknya divalidasi juga sama temuan dari generasi yang lebih tua. Di ringkasan disebut soal wawancara Carl Pillemer. Oh, yang wawancara 1000 lansia Amerika itu ya? Iya, betul. Hasilnya menarik banget. Nggak ada satupun dari mereka yang bilang kunci bahagia itu kerja keras banting tulang demi uang, atau punya harta paling banyak dibanding orang lain. Terus, apa dong yang mereka bilang penting? Justru hal-hal yang mungkin sering kita anggap sepele, kayak punya persahabatan yang berkualitas, yang bener-bener tulus. Hubungan ya. Iya, terus merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Entah itu komunitas atau tujuan hidup gitu. Oke. Dan yang paling relevan sama diskusi kita, mereka sangat menghargai waktu santai berkualitas bareng anak-anak, waktu yang gak dikejar-kejar jadwal. Wah, jadi bukan soal materi lagi ya di usia segitu, lebih ke waktu dan hubungan. Kayaknya gitu, ini seolah negesin Hagi kalau waktu dan hubungan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar tumpukan harta benda. Jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita, berdasarkan sumber ini, intisarinya apa dong? Jadi intinya cukup jelas sih, hadiah paling berharga yang bisa kita beli pakai uang itu bukan kemewahan materi, tapi kebebasan. Kebebasan dan kontrol penuh atas aset kita yang paling terbatas, waktu. Waktu ya. Oke. Dan inilah, menurut argumen di buku ini, yang punya dampak paling signifikan buat kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Oke. Sebagai penutup nih ya, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba deh mungkin setelah ini Anda perhatikan lagi cara Anda pakai waktu sehari-hari. Udah selaras belum sih alokasi waktu Anda itu sama hal-hal yang benar-benar bikin Anda merasa hidup dan bahagia, terlepas dari berapapun penghasilan Anda sekarang? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Iya kan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut aja. Mungkin sambil santai sore nanti.